ini bagus. Ini buatan siapa? Buatan siapa ini? Kalau guru lagi bicara harus didengarkan. Boleh? Sepakat? Kat. Tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Terus? Jadi jangan keluar. Nah, ini. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka bersama dalam acara kegiatan diseminasi atau sharing saja gitu ya, sesama guru, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam ini Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru semuanya, rekan-rekan sejawat, alhamdulillah kita bisa bertemu di SD Jatiwaras, di mana Bapak telah mendapat undangan dari saya selaku calon pengarah, di mana ada salah satu tugas pada modul, bisa lihat di spanduk pada modul 114 ada aksi nyata tentang budaya positif, di mana saya harus bisa mentransfer ilmu atau sharing pengalaman dengan rekan-rekan semuanya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya. Untuk kegiatan ini saya tidak akan panjang lebar dalam pembukaan. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadirannya. Bisa bertatap muka, yang bisa bertatap langsung saja. Untuk kegiatan hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan mencoba menampilkan slide awal. Ya, di sini ada judulnya budaya positif. Di sini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini salah satu bisa dibaca, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sekolah ibarat sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pendidikan saya selama guru penggerak. Jadi peserta didik itu ibarat sebuah padi yang tumbuh di sawah. Sawahnya kita ibaratkan itu sebuah sekolahnya pendidikan. Jadi kita tidak bisa menuntut anak untuk menjadi apa yang kita inginkan, ya. Kita tidak bisa menuntut, tapi tugas kita adalah menuntun, ya. Jadi tugas kita adalah menuntun. Bapak Ibu hebat. Padi akan tetap menjadi padi tidak bisa tumbuh menjadi singkong atau menjadi jagung, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun anak. Tugas kita memberi pupuk, memberi air, memberikan suplaian vitamin. Jadi kita hanya bisa menuntun saja. Kita tidak bisa anak harus bisa perkalian, atau anak harus bisa pandai membaca, atau anak harus bisa menghafal puisi dan sebagainya. Kita tidak bisa seperti itu, ya. Kita hanya bisa menuntun saja, ya. Menuntun dengan kemampuan kita sendiri. Tetap padi tetap menjadi padi, yang tidak bisa tumbuh menjadi jambu. Itunya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara.
ada lagi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Izin berdiri Bapak Ibu guru hebat. Jadi ada lagi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu apa? Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Contohnya, anak-anak itu untuk tingkat sekolah dasar kita tidak bisa mencocokkan dengan berbagai mata pelajaran, tidak bisa. Anak itu kodratnya bermain. Jadi kita tidak bisa memberikan tugas dengan setumpuk tugas, dengan PR setumpuk PR, tidak bisa karena anak-anak pulang ke rumah itu bermain. Ya. Jadi pendidikan yang dulu itu sistem pendidikan dulu kita tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Ya. Kodrat alam, anak-anak itu membutuhkan bermain, di sekolah bermain, ke rumah bermain. Itu berikan kebebasan bagi anak. Kemudian kodrat zaman. Ini yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini perkembangan zaman semakin modern, era globalisasi semakin canggih. Kita tidak bisa menghindar dari namanya perkembangan zaman. Kita tidak bisa serta-merta menghindar dari kemajuan teknologi. Akan tetapi sebagai guru hebat, kita hanya bisa memfilter atau menyaring apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ibu guru hebat bisa menggunakan HP Android, manfaatkan itu untuk kemajuan pendidikan, gunakan itu untuk kepentingan pendidikan. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi pendidikan. Di situ ada Canva, ada Ruang Guru, banyak sekali ya model-model pembelajaran. Kita hanya bisa menyaringnya, memfilternya. Jangan sampai informasi-informasi hoax yang tidak penting itu masuk ke dalam dunia pendidikan dan diserap langsung oleh anak. Bahaya sekali apabila informasi yang serba canggih, yang serba modern dimakan mentah-mentah oleh anak, tidak bisa disaring. Nah, tugas kita adalah menyaringnya, memfilternya sehingga informasi yang didapat anak itu menjadi positif, menjadi baik. Itu sekilas pendahuluan dari saya tentang filosofi pendidikan kepribadian. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, ya, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk budaya positif. Jadi kita sebagai warga sekolah harus bisa menciptakan komunikasi kerjasama yang baik. Kita tidak bisa yang namanya guru sesama guru aing-aing gitu, sendiri-sendiri di kantor. Di kantor itu kita harus ciptakan komunikasi, sharing pengalaman, bagaimana pengalaman belajar selama di kelas. Apakah ada kendala-kendala, kita sharing pendapat sehingga tercipta suasana yang mendukung, saling mendukung antara teman sejawat itu. Nah, ini ada beberapa langkah strategi dalam menumbuhkan budaya positif guru hebat. Kembali kepada pendahuluan tadi tentang filosofi pendidikan Kerajaan Dewantara, di mana pendidikan harus menyenangkan bagi anak. Di kelas itu anak-anak harus happy, harus ceria, ya. Harus happy, harus ceria, berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru, ya. Anak-anak bisa belajar di lingkungan alam, menciptakan sebuah karya inovasi, ya, menciptakan sebuah karya nyata bagi anak. Intinya pendidikan itu harus menyenangkan bagi anak. Jadi kalau kita memberikan pendidikan yang tugasnya banyak, kita akan tertekan, batinnya tertekan sehingga dia akan merasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, tentang filosofi ini pada sesi ruang kolaborasi di ruang virtual, saya pernah bertanya kepada instruktur saya bagaimana program pendidikan keguruan ini bisa sampai kepada guru seluruh Indonesia. Apakah bisa disederhanakan saja dalam penjaringan? Saya bisa merasakan
ketika saya daftar di guru penggerak ini ada beberapa, contohnya ada sesi wawancara, ada sesi praktek mengajar, itu kita dites oleh asesor. Apakah tidak bisa disederhanakan sehingga pendidikan ini pemahaman tentang filosofi pendidikan Kaja Dewantara yang pendidikannya menyenangkan itu paham oleh semua guru. Apakah bisa disederhanakan, Pak? Ternyata jawaban dari instruktur dengan kegiatan ini, kegiatan diseminasi. Jadi tugas saya mentransfer berbagai pengalaman kepada guru-guru dan semuanya. Nah, di sini tentang ada bagian A tentang mengubah paradigma, yang B menerapkan disiplin positif, kemudian C menumbuhkan motivasi intrinsik, F menerapkan segitiga restitusi, E memahami kebutuhan dasar, dan D membuat keyakinan kelas. Maaf, sekali lagi di sini ada senior saya, Pak AE, Pak Iwan yang telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Izin, saya bukan di sini bukan menggurui. Di sini saya bukan menggurui teman-teman semuanya, rekan-rekan guru hebat. Ini berbagi informasi saja. Pemaparan saya semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Di sini yang pertama itu tentang mengubah paradigma. Sebelum saya menjelaskan tentang mengubah paradigma ini, tentu belum paham apa itu mengubah paradigma. Saya butuh 2 rekan untuk ke depan untuk ada simulasi sehingga semuanya paham mengerti. Siapa yang berkenan ke depan untuk melakukan simulasi? Silakan. Ibu tadi dengan Pak Iwan. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan ke depan. Nah, di sini coba ke depan dulu supaya terkamera terus. Nah, ini guru hebat ya, Pak Iwan dan tadi kita akan melakukan simulasi tentang mengubah paradigma ini. Coba Bu tadi kepalkan tangannya. Nah, kepalkan tangannya. Bu tadi saja Pak Iwan. Tadi saja. Nah, kepalkan tangannya. Anggap Bu tadi memegang sebuah intan berlian yang sangat berharga, gitu ya. Pak Iwan akan mencoba membuka dengan segala cara Pak Iwannya, mau dirayu, mau dipaksa, ya, mau dengan berbagai cara. Yang penting supaya terbuka saja ya, supaya terbuka dan bisa kelihatan barang berharganya. Tetapi Bu Tati bagaimana? Apakah Bu Tati bisa bertahan dengan segenap kekuatannya? Kita praktekannya, ya. Kita coba 10 detik saja, Pak Iwan. Ya. Bisa 10 detik mencoba merayunya? Bisa. Siap? Ya. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4, 5. Mau dikasih uang boleh, mau dikasih uang. 6, 7, 8, 9, dipaksa. 9, 10, 11. Habis waktunya Pak Iwan. Terima kasih. Duduk kembali Pak Iwan. Duduk kembali. Simulasi yang baru bisa dilakukan itu ternyata tentang kontrol ya, tentang kontrol kita sebagai guru ya. Bu Tati memegang intan berlian ya. Kita sebagai guru punya kontrol kepada anak. Apakah kita sebetulnya punya kontrol? Ternyata tidak. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya. Bu Tati dirayu dengan uang, dirayu dengan kata-kata mutiara, dikasih iming-iming hadiah apa, tetap tidak akan membukanya karena kontrol ada di diri sendiri. Ini ada hubungannya dengan kita cara mendidik kepada anak-anak ya. Kita tidak bisa anak-anak kita kontrol, kita
anak-anak kita bisa jadi apa saja, tidak bisa ya. Karena realitasnya kontrol itu ada pada diri anak sendiri. Ini di sini. Teori kontrol dan stimulus respon. Semua orang bisa melihat yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bukan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Jadi pandangan kita sebenarnya pandangan orang lain yang kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Jadi kenyataannya sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini persepsi yang biasanya ada pada kita semua. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya? Jadi kita tidak bisa apa-apa. Kontrol anak itu pada anak diri sendiri. Ya? Pemaksaan pada saat pembujukan gagal. Kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Jadi pada bagian ini tentang mengubah paradigma, kita tidak punya kontrol yang sekutunya pada anak. Anak punya kontrol sendiri. Jadi, kita tidak bisa mengubah anak menjadi apa. Kita hanya bisa menuntut. Selanjutnya, bagaimana menerapkan disiplin positif? Nah, kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Disiplin apa? Coba ada yang tahu kalimat disiplin itu apa artinya? Disiplin. Ada yang tahu? Sesuai aturan, Pak. Iya, sesuai aturan, sesuai tata tertib, kan sesuai norma itu disiplin. Nah, menerapkan disiplin positif, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi apabila seseorang ingin merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan saja ya, merdeka itu di dunia pendidikan juga ada. Kita ingin merdeka dalam pendidikan, kita ingin memiliki kebebasan dalam pendidikan, maka harus ada disiplin. Nah, disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri. Jadi kita tidak bisa disiplin apabila diri kita sendiri belum mendisiplinkan diri. Bagaimana anak-anak bisa disiplin kalau kita tidak disiplin? Contoh, sebagai salah satu contoh, kita anak-anak ingin masuk tepat waktu, ya, masuk sesuai dengan aturan standar, tetapi kita kesiangan. Apakah bisa seperti itu? Ya, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Kita itu bertolak belakang. Itu pun akan terjadi pada anak-anak. Gurunya saja belum disiplin, apabila bagaimana kita menuntut kepada anak-anak? Nah, seperti itu ya. Dari paradigma perguruan tadi. Jadi disiplin, ya kita sendiri harus disiplin. Jadi disiplin itu self disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kitanya. Kalau kita tidak bisa mendisiplin diri sendiri, di sini di penjelasannya, maka penguasa yang akan mendisiplin kita dengan aturan-aturan, ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi apapun aturan-aturan yang kita ciptakan di sekolah harus dalam suasana yang merdeka dan menyenangkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Kita ingin ada budaya-budaya positif di sekolah, tetapi kita awali dulu dengan disiplin positif. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, nanti sudah dijelaskan. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri siswa. Bagaimana kita menguatkan supaya anak itu keluar motivasinya yang ada pada diri anak, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya,
Nah, ini penjelasannya tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri tanpa adanya paksaan, tidak dipaksa, jadi seikhlasnya. Jadi motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau motivasi intrinsik sudah dalam diri siswa, itu akan panjang dirasakan oleh siswanya, pemanfaatannya akan panjang ya. Anak-anak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Ibaratnya kita tidak usah menyuruh lagi. Anak-anak ayo bersihkan kelas, anak-anak ayo ambil sampah. Kalau motivasi itu sudah ada pada diri anak, kita tidak akan repot-repot lagi menugaskan anak untuk berdisiplin, karena mereka sudah tertanam, sudah ada motivasi di dalam diri anak itu sendiri. Ya. Tetapi tadi syaratnya motivasinya itu harus ada dengan suasana yang merdeka dan menyenangkan. Ya. Di sini kita lanjutkan, motivasinya tidak akan terpengaruh pada adanya hukum atau hadiah. Nah ini yang kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di kelas. Anak-anak, ayo bersihkan kelas, nanti ada hadiah. Anak-anak ayo kerjakan ini yang bisa nanti ada. Sebetulnya itu bukan salah ya, kurang tepat. Karena nanti ketika tidak ada hadiahnya lagi, ketika tidak ada imbalannya lagi, anak-anak menjadi tidak mau. Buat apa saya bersih-bersih? Hadiahnya sudah tidak ada. Buat apa saya mengerjakan tugas? Sudah tidak ada imbalannya lagi. Nah ini kita harus mulai kita berubah. Nah kita lanjut. Jadi sudah tahu kan tentang keyakinan kelas. Nah ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi abstrak, jadi lebih rinci, lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja bisa keyakinan kelas 7 poin, 8 poin, seperti berdoa sebelum belajar, mengikuti tata tertib, menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Tidak usah terlalu banyak, sehingga mudah diingat ya, bisa dipakai oleh semua warga kelas, bisa disimpan di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh siswa, seperti di sini di depan kelas ya. Jadi mudah, jangan di belakang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi kita menampung curhatan pendapat dari anak-anak. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas ini sedikit ada perubahan, boleh ditinjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ketika awal tahun pelajaran, awal semester ya. Tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas. Jadi bukan tata tertib lagi, itu keyakinan kelasnya. Jadi sudah disepakati oleh anak-anak. Kalau anak-anak sepakat, Pak, boleh Kak makan ketika belajar kalau tidak mengganggu? Ya, tidak apa-apa. Kenapa tidak kalau tidak mengganggu? Kita tanya kembalikan saja kepada anak-anak, apakah akan mengganggu tidak kalau kita makan sambil belajar? Ya, seperti itu. Lanjut. Di sini contoh keyakinan kelas 1 ini contoh kelas antara kelas tinggi dan kelas bawah ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1 itu harus pembelajaran yang berbeda ya, menyenangkan dengan kelas-kelas tinggi. Memerlukan semua anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini kelas 1. Kemudian ada kelas 5, keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta orang hidupnya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Tuh ya, lanjut. Nah di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 5 tahun ajaran kemarin. Anak-anak mencoba mencurahkan pendapatnya pada sebuah kertas kertas karton
Ya, kesepakatan kelas. Kita saring kata-katanya. Apabila kata-katanya itu rancu atau kurang baik, kita perbaiki. Nah, di sini kalau sudah jadi, kita jadikan sebuah kegiatan kelas yang sudah disepakati oleh semuanya, ya. Bapak Ibu bisa terapkan, ya, Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing, karena ini akan berdampak panjang dan bagus sekali bagi anak-anak, ya. Nah, lanjut materi yang selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ini juga materi yang sangat penting bagi semuanya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau membacakan? Karena saya ini dari tadi lumayan capek. Silakan, ada yang mau membacakan tentang 5 kebutuhan dasar yang manusia. Siapa? Ada yang bisa mau membacakan, membantu saya? Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Ibu ya. Iman kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, bertahan hidup, kepenguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih, tepuk tangan untuk satu persatu. Ini tentang kebutuhan dasar kita, tentang bertahan hidup. Yang pertama ini kebutuhan yang sangat primer, ya, yang sangat tidak bisa kita akan kita akan meninggal kalau kebutuhan ini tidak bisa kita dapatkan. Karena ini kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, kebutuhan rumah, tempat tinggal. Ini kebutuhan bertahan hidup, ya, primer. Ini pada anak-anak juga ada. Pada anak-anak juga ada untuk bertahan hidup. Contoh anak-anak kalau keadaan perutnya sedang lapar, terus belajar, apa yang terjadi? Tidak akan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak akan bisa. Karena perutnya sedang lapar. Makanya kebutuhan ini harus terpenuhi dulu dari rumahnya. Jangan anak-anak kita juga ada seperti itu. Lapar panjang, tidak ada konsumsi. Apa yang terjadi? Akan nggak bisa sedang rapat karena pikiran kita sudah tidak akan konsentrasi lagi. Itu tentang kebutuhan yang pertama, survival, bertahan hidup, ya. Tentang kemudian kasih sayang. Pernah tidak kita merasakan kita ingin diperhatikan? Sangat, kan? Ingin diperhatikan dengan pasangan kita. Kalau kita tidak pasangan ingin perhatian dari orang yang kita sayangi. Pada anak-anak juga ada. Anak-anak di kelas ada anak-anak yang ingin diperhatikan oleh gurunya, tetapi gurunya tidak merasakan. Ini akan bahaya sekali. Tidak peka gitu. Kita harus bisa merasakan. Anak ini butuh perhatian khusus nih. Ada anak-anak yang manja gitu. Tidak apa-apa, itu sifat alami manusia. Tetapi kita yang sebagai guru harus punya peka perasaan seperti ini. Ada anak-anak bingung terus di kelas, ya, karena dia mencari perhatian dari kita, gitu kan? Ternyata kalau kita sudah dekati dia diam, kan? Kalau kita beri perhatian itu, ternyata itu anak mencari kasih kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Gitu. Ada lagi ini anak tentang penguasaan. Setiap sekolah pasti ada. Kalau kata orang Sunda mah jeger lah. Ada kan anak-anak yang suka menguasai menguasai semua permainan. Dia tidak ingin teman-temannya mengambil dia ingin lebih. Ternyata dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Penguasaan tetap, ya. Meraja mengajarkan, tetapi itu tidak apa-apa. Sebagai guru, bagaimana cara kita salurkan penguasaan itu kepada hal-hal yang positif? Contoh, kebiasaan kita, saya merasakan diskusi kelompok, kita bagi kelompok.
antara yang ranking 1 sampai ranking 5 kita jajarkan. Silakan cari anggota kelompoknya. Tujuannya kita supaya diskusinya lancar, baik, diskusinya hidup. Tetapi itu praktek yang salah sebenarnya. Bagaimana yang baik? Kita cocok saja semuanya. Semua murid punya hak yang sama kok. Semua murid punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Kebiasaan saya dulu seperti itu. Tetapi saya setelah melalui pendidikan guru penggerak ini, oh betul juga ya. Buat apa itu kita membeda-bedakan siswa? Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Pojok saja 1 sampai 10, 1 sampai 5. Mau anak yang bagaimana, mau pintar, yang mau anak yang sederhana, yang biasa-biasa, susah ya. Kadang-kadang dia punya kepemimpinan di penugasan ini. Coba saja kelebihan dia yang punya yang menginginkan kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang dia menjadi leader yang baik, menjadi pemimpin yang baik di diskusi kelompok itu. Tidak apa-apa ya, dalam penguasaan mereka ini dia tidak bisa, tetapi intinya dia menjadi pemimpin pembelajaran. Kedepannya bila dia sudah menjadi terjun ke lingkungan masyarakat, dia menjadi pemimpin yang hebat. Kesuksesan tidak kita lihat dari pendidikannya, kepandaian. Ternyata ada orang-orang yang sukses, orang yang pintar di sekolahnya biasa-biasa saja. Nah, di sini ya dalam kebutuhan dasar. Kemudian kesenangan ini pernah Bapak Ibu menginginkan piknik ke pantai, healing. Inginkan kita tahun sekali mah kita healingnya apa? Kan tidak apa-apa. Ini juga anak-anak juga sama di kelas membutuhkan kesenangan, happy di kelas ya. Karena pembelajaran tidak harus dengan kegiatan di kelas ya, pemberian tugas buat kesenangan karena kebutuhan dasar ini tadi harus dipenuhi dan kebebasan ya. Lanjut. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bersifat fisiologis tadi sudah dijelaskan tentang makan, minum, ya. Kasih sayang, saling drama meliputi kebutuhan makan, hubungan dan koneksi sosial. Jadi koneksi dengan temannya, penguasaan. Nah, ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Jadi kalau anak mempunyai prestasi, kita harus mengakuinya. Kita bisa pajang piagamnya, kita posting di media sosial, itu menjadi suatu yang baik ya. Kebebasan memberikan kemandirian, ekonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian terakhir kesenangan, kebutuhan untuk menjadi kesenangan. Jadi seperti tadi, jadi manusia itu ternyata butuh untuk hiburan gitu. Nah, ini lanjut materi selanjutnya tentang menerapkan restitusi, hukum konsekuensi restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi terakhir. Ini materi 3 terakhir ya. Semoga Bapak Ibu juga masih bisa bertahan dan mempraktikkan materi ini. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita pernah memberikan hukuman pada siswa? Pernah? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ujung-ujung gitu, ujung-ujung. Jadi ada anak-anak yang kesiangan, siap, sini kamu push up atau berdiri di kelas sampai istirahat, itu tiba-tiba itu hukuman. Anak atau murid tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibat. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan murid yang memberikan, dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melihat suatu kesepakatan. Jadi tiba-tiba, jadi murid yang merasakan, jadi satu arah dari guru hukuman itu kan.
memberikan hukuman kepada murid. Nah, tetapi beda lagi dengan konsekuensi. Ini terencana, sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh, anak kalau buang sampah sembarangan, nanti membersihkan WC atau nanti menyapu kelas gitu. Kalau anak-anak kalau tidak mengerjakan tugas, tidak menulis papan tulis, nanti membuat puisi, itu konsekuensi. Anak tahu kalau tidak mengerjakan ada konsekuensi. Hukumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan guru sudah mengetahui, jadi murid sudah tahu kalau tidak mengerjakan ada konsekuensi dan akan diterima bila ada pelanggaran. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tiba-tiba hukuman tidak terencana. Ya. Biasanya dikeluarkan dengan kata-kata kasar. Kamu sedang apa? Jadi nadanya tinggi. Ya, beda dengan konsekuensi. Nah ini. Coba kita analisis hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 10 kali dalam buku, 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Ini sudah terencana. Nomor 2. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini sudah ada hukuman. Ini kalimatnya sudah jelas. Lari lapangan basket. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ini ya. Ini sudah disepakati. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman? Hukuman ini. Hukuman karena ini kalimat sudah ada push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Biasanya hukuman itu berupa kegiatan-kegiatan yang aktivitas yang kasar gitu, yang fisik gitu, kekuatan fisik. Menggantikan catatan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Ini murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman? Fisik ya hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Nah ini membersihkan depan meja karena tersenggol saat belajar. Ini konsekuensi. Kehilangan sekolah mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketika pelajaran ini konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifatnya ke kekuatan fisik. Ya. Lanjut. Nah, seorang guru sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu selalu bertindak, mengingatkan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang buruk tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan anak di atas, mungkin Anda akan membuat murid akan masuk menjadi anak yang gagal. Makanya sekarang bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan semacam ini? Ya, penting sekali guru-guru hebat. Bagaimana kita memperlakukan murid yang sudah melakukan kesalahan? Bagaimana posisi kita di situ ya? Apakah kita mendiamkannya? Apakah kita menghukumnya? Apakah kita menasihatinya? Atau bagaimana ya? Lanjut. Nah, ini jawabannya ya jadi tadi. Jadi harus restitusi jawabannya. Ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kita tidak menghukum ya.
Jadi kita ceritakan supaya anak menyadarinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut kloser dosen 1996. Jadi itu ya restitusi. Jadi bagaimana kita mencari penyelesaian dari situasi atau kesalahan seperti yang sudah saya lakukan. Ketiga restitusi dengan Pak Ibrahim dan grafik. Nanti ada videonya di YouTube. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menetapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Ya. Nah, di sini tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini semuanya sebenarnya sudah diterapkan oleh kita semua. Tetapi kita belum menyadari apakah itu menjadi posisi pembuku, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Ini posisinya. Atau manajer. Ini yang paling baik. Ini semuanya pernah kita lakukan, tetapi kita belum menyadarinya. Ya. Contoh penghukum di sini. Penghukum. Posisi penghukum. Kalau anak ada yang sedang salah, anak-anak melanggar kesepakatan kelas. Sini kamu push up, itu langsung guru memberikan hukuman. Itu ujung jadi mendadak. Jadi kamu salah saja, ya kata-katanya kasar, ya. Selalu kamu berbuat salah, buat apa kamu di sekolah? Kalau tidak memperhatikan guru, itu posisi menghukum. Apalagi kalau kita anak-anak menjewer, itu sudah menghukum, itu sudah tidak bisa kita terapkan. Itu posisi menghukum. Saya juga pernah merasakannya seperti itu, posisi seperti menghukum. Kemudian posisi membuat merasa bersalah ini kadang-kadangnya lain lagi. Aduh anak-anak, kamu itu bagaimana sih datang ke sekolah kesiangan terus? Nanti bapak dimarahi oleh kepala ya. Jangan seperti itu ya. Itu kayaknya itu tidak apa-apa, tapi sebenarnya membuat merasa bersalah anak-anak saya salah lagi. Anak-anak kelihatannya itu bagus diterapkan, tapi kenyataannya itu membuat merasa anak kamu itu gimana sih? Kok kamu mengerjakan tugas seperti ini lagi? Kapan sih kamu mau bisa? Itu anak merasa saya salah lagi. Kapan saya mau bisa? Jadi anak-anak itu selalu merasa bersalah posisinya. Nah, kemudian menjadi teman. Ini mau jadi teman beda lagi. Seperti anak-anak. Kamu ayolah, gimana sih kamu masa tidak bisa mengerjakan tugas seperti ini? Nah itu posisinya seperti teman. Anak-anak, gimana sih kamu kesiangan terus? Jangan seperti itu ya, yang kesian lagi ya. Ini posisinya seperti teman. Nah ini yang paling bagus menjadi posisi manajer. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahan yang sendiri. Ini contohnya kalau ada yang kesiangan, panggil anak-anak. Anak-anak, sini, kenapa kamu kesiangan? Tanya dulu alasannya. Saya bangunnya kesiangan atau tadi mengasuh adik dulu. Tanya keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya. Bagaimana kesepakatan kelas kita? Bagaimana keyakinan di sekolah? Datang sekolahnya berapa? Tanya seperti itu, face to face, tak ada di hati ke hati. Akan posisinya akan iya. Dia menyadari diri sendiri bahwa dia adalah posisi yang itu posisi manajer, ya seperti itu. Jadi untuk menerapkan posisi ini sangat susah, tetapi apa salahnya kita coba sedikit demi sedikit. Kita posisikan dulu minimal atau ulangi posisi dia ya.
Nah, ada posisi ini saja ya, ada temannya atau pemantau gitu. Jangan dari posisi satu yang dua, ya. Minimal seperti itu posisinya. Nanti kalau sudah ini kita loncat pada posisi manajer. Kita memanajer karena supaya tahu kesalahannya. Tidak perlu ada hukuman seperti itu. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi saya sudah terapkan dengan anak-anak. Di sini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak. Setiap hari kita menghadapi permasalahan situasi anak. Ada yang nangis, ada yang mencoret-coret buku, ada yang mengatakan kayak banyak sekali. Kita selesaikan secara segitiga restitusi. Kenyataannya ini sudah kita laksanakan juga, tetapi kita belum menyadari karena teori ini baru juga saya ketahui ketika pendidikan guru pengganti. Nah, di sini ada tindakan yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama, betul Pak Iwan? Ini validasi tindakan yang salah. Yang pertama apa ini? Seperti ini. Ada anak-anak yang nangis, panggil anak yang membuat dia menangis. Jadi si pelakunya, ya si korbannya, si pelakunya, kita tanyakan, kamu satu tinggal alasan. Jadi kita tanya, apakah betul kamu menangisi teman kamu, tapi dengan kata-katanya langsung. Jadi validasi tindakan apakah betul? Jangan-jangan dia korban juga. Gitu. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi contohnya seperti ini, anak-anak menangisi, panggil, kenapa kamu menangisi dia, atau kenapa aja menangisi Pangeran? Karena Pangeran yang duluan Pak, Pangeran yang mencoret-coret. Oh iya, jadi kamu membela ya? Jadi itu, jadi seolah-olah dia apa kita bela, seolah-olah kita bela. Oh tidak apa-apa ya. Kenapa kamu kesiangan? Karena terlambat kesiangan, karena bangun tidur Pak kesiangan. Oh tidak apa-apa. Bukan sama saya yang kesiangan. Ambil juga kesiangan, kalau juga kesiangan ya. Ya itu tindak menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah anak kita posisi bela. Jadi tidak apa-apa lah. Kalau kesiangan, atau yang lain juga kesiangan. Sekarang nah ini menanyakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sekarang bagaimana? Apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahannya? Bagaimana solusinya? Apakah sesuai dengan keyakinan? Tidak. Dan mereka akan berpikir, oh iya, salah Pak, beda dengan keyakinan Pak. Dia akan merasakan sendiri. Jadi sebetulnya segitiga restitusi ini sudah kita terapkan sehari-hari di kelas, tetapi kita tidak merasa, belum tahu apakah itu segitiga restitusi atau bukan. Jadi ini budaya positif yang harus kita laksanakan di kegiatan kita sehari-hari sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah masing-masing ya. Tentang segitiga restitusi. Nah ini kegiatannya sudah ada di channel YouTube saya, bisa diakses bagaimana mempraktekannya, bisa contoh bisa dilihat ya. Ya, ada skenario-nya, harus dibuat skenario gitu ya, tugasnya dan sudah diupload. Terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi guru-guru hebat dan bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mungkin itu karena kekurangan saya, selebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
Apakah betul kamu mematahkan pensil milik Pak Hira sampai menangis? Ya betul Pak, karena Pak Hira terlebih dahulu mencari buku saya. Oh gitu. Jadi kamu membalas tindakan Pak Hira gitu ya? Iya Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah Pak Hira sengaja atau tidak sengaja mencoret buku kamu? Tidak sengaja. Tidak sengaja, itu kan kamu tahu tidak sengaja. Nah, sekarang apakah ada cara yang lebih efektif selain menyakiti teman kamu Pak Hira? Ada Pak, dengan menghapus coretan yang diperbuat oleh Pak Hira dengan penghapus. Tuh kan itu kamu tahu dan lebih bagus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu kepada Pak Hira? Saya akan minta maaf dan akan memperbaiki pensil yang sudah dipatahkan oleh saya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, sekarang masuk ke kelas dulu ya. Pak Hira, apa kabar? Baik Pak, Oh, apakah kamu tahu kenapa hari ini kamu dipanggil ke kantor? karena saya sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat ke sekolah. Iya, emang bukan kamu saja ya. Hari ini Tiara juga terlambat, Happy juga terlambat. Jadi kamu bukan satu-satunya siswa yang terlambat. Pak Hira, alasan kamu kenapa bisa datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bermain HP sampai larut malam. Jadi bermain HP sampai larut malam ya. Ya, Pantesannya. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu tahu tentang keyakinan sekolah harus datang ke sekolah pukul berapa? jam 7:30 harus ada di sekolah. Oh, itu kan kamu sudah tahu aturannya, 7:30 harus ada di sekolah. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahan kamu ke depan? Saya akan mengurangi bermain HP sampai larut malam. Itu kan kamu sudah tahu caranya bagaimana. Jadi bermain HP itu boleh-boleh saja ya, tapi asal jangan sampai larut malam, nanti kamu akan kesiangan. Ya, terima kasih ya. Sekarang kamu boleh masuk lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi, asal SD Jatiwaras Cikatomas. Saya sangat senang bisa membantu Pak Arif melakukan praktek segitiga restitusi, karena walaupun saya melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum dan bisa memperbaiki kesalahan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira, asal SDN Jatiwaras Cikatomas. Saya sangat senang bisa melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Arif. Saya sering datang terlambat ke sekolah akibat main HP sampai larut malam. Sekarang saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya dengan mengurangi bermain HP ketika malam hari. Terima kasih.